Halo, saya Momoy Harma, NPM 1181127 dari 3FA3. Saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pendahuluan dari pembelajaran kimia medisinal. Definisi kimia medisinal adalah disiplin ilmu berbasis ilmu kimia yang melibatkan aspek ilmu biologi, medis, dan farmasi yang fokus pada ruang lingkup ada 3, yaitu yang ke-1 invensi, penemuan desain, identifikasi dan preparasi senyawa-senyawa yang aktif secara biologis. Yang kedua, studi metabolisme molekul. Yang ketiga, interpretasi model kerja molekul pada level molekul dan melakukan konstruksi hubungan struktur aktivitas. Sejarah kimia medisinal. Obat pada zaman kuno. Obat kuno telah dikenal pada masyarakat Cina, Hindus, Mayan, dan Mediterania. Di antaranya Caangsang, alkaloid antimalarial, Mahuang, di dalamnya terdapat ephedrin, Ipecacuanha, ada emetin sebagai antidisentri. Abad pertengahan, Paracelsus 1493 sampai 1541 menggunakan antimoni dan garamnya dalam semua ramuan untuk menyembuhkan penyakit. Abad 19, ilmu kimia berkembang pesat, mulai disusun herbal farmakope. Sintetis mulai berkembang, misalnya asam asetat, metna. Penelitian penemuan obat banyak mengeksplorasi sumber tanaman. Banyak dilakukan isolasi seperti morfin, emetin, kafein. Mulai digunakan obat dari senyawa tunggal. Industri farmasi berkembang pada akhir abad 19. Selanjutnya abad 20, kimia sintetik berkembang pesat, penemuan obat baru dengan pendekatan modern. Selanjutnya ada obat. Satu, definisi obat. Obat adalah setiap molekul yang dapat berinteraksi dengan sistem biologis dan menghasilkan respon biologis. Yang kedua, obat yang baik adalah obat yang digunakan dalam pengobatan suatu penyakit. Yang ketiga, para ahli kimia medisinal tidak menyukai istilah drug karena punya konotasi negatif. Mereka lebih suka menggunakan istilah medicine. 4. Obat yang aman adalah obat yang tidak menimbulkan efek samping. Obat sama dengan racun. Definisi obat di sini juga mencakup molekul-molekul lain yang tidak digunakan sebagai obat, seperti toksin dan racun. Kedua kelompok senyawa tersebut umumnya tidak digunakan sebagai obat, namun dapat berinteraksi dengan tubuh dan menghasilkan respon biologis, sehingga disebut pula obat. Yang selanjutnya ada toksin, adalah zat beracun yang dihasilkan oleh sel atau organisme hidup. Yang kedua ada racun, adalah setiap zat baik padat, cair maupun gas yang dapat mengganggu kehidupan sel atau organisme. Adakah obat yang benar-benar aman? Nah, di sini ada alkohol, kafein, arsenik, morfin, penisilin, dan bisa ular. Alkohol merupakan obat yang banyak digunakan. Dosisnya, terapinya sangat sulit ditentukan. Kafein hadir dalam teh dan kopi. Sebagai minuman sehari-hari, kenyataan kafein dapat memberikan efek stimulan dan menimbulkan ketergantungan. Kafein adalah obat. Selanjutnya arsenik. Arsen merupakan zat yang sangat beracun, namun turunan senyawa berguna sebagai anti-kanser dan anti-protozoa. Morfin, analgesik yang sangat kuat, namun efek sampingnya sangat serius, seperti toleransi, depresi, pernapasan, dan ketergantungan. Penisilin. Pada awal penemuannya, penisilin dianggap sebagai obat yang paling efektif dan aman, tapi sekarang penisilin telah menyebabkan resistensi sejumlah bakteri. Dan yang terakhir yaitu bisa ular. Bisa ular sangat beracun, namun dapat menjadi titik awal penemuan ACE inhibitor. Nah, dalam kerja obat dapat menghasilkan efek jika terjadi interaksi dengan target kerjanya. Target kerja obat dalam kimia medisinal dikaji pada level molekul.
Interaksi ini terjadi melalui ikatan intermolekuler. Target kerja obat dikaji pada level molekul karena dengan begitu kita akan benar-benar mengerti bagaimana obat bekerja. Target kerja obat umumnya berupa molekul protein atau dengan disebut enzim, reseptor, protein transport, dan lain-lain. Ikatan intermolekuler berupa ikatan yang lemah antara molekul target dan obat. Ikatan ini dapat berupa ikatan ionik, ikatan hidrogen, interaksi dipol-dipol, interaksi ion-dipol, interaksi van der Waals. Yang terakhir itu ada klasifikasi obat. Yang kesatu adalah berdasarkan efek farmakologisnya. Yang kedua itu adalah berdasarkan struktur molekulnya. Yang ketiga berdasarkan molekul targetnya. Yang keempat berdasarkan sistem targetnya. Yang kesatu yaitu obat dapat dikelompokkan berdasarkan efek farmakologisnya yang dihasilkan, misal analgesik, antipsikotik, antihipertensi, antibiotik. Yang kedua yaitu sekelompok senyawa obat yang dikelompokkan berdasarkan kemiripan rangka strukturnya, misalnya antibiotik, beta laktam, barbitural, steroid. Yang ketiga, obat diklasifikasikan berdasarkan molekul target yang menjadi target kerjanya, misalnya antikolinesterase, agonis dopamin, antagonis dopamin. Dan yang terakhir, obat dapat diklasifikasikan berdasarkan apakah obat tersebut mempengaruhi sistem tingkat tertentu, misalnya obat sistem kardiovaskular, obat sistem pernapasan, obat. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas semuanya.